Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat meskipun kita belajarnya dari rumah. Jadi, perkenalkan, hari ini kita akan belajar bersama Bapak Faisal. Nah, sebelum itu, Bapak mengingatkan lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Misalkan, kita ingin keluar rumah, maka kita harus selalu memakai masker. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun, lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan orang banyak. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, maka kita selanjutnya masuk ke pembelajaran. Hari ini Bapak akan mengajarkan mengenai matematika di kelas 4 SD, yaitu pembelajaran taksiran. Nah, tujuan dari pembelajaran taksiran ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan, siswa dapat mendeskripsikan dari penaksiran pada bilangan cacah dan pecahan dengan tepat. Lalu, setelah mencoba, siswa mampu menyelesaikan penaksiran pada bilangan cacah dan bentuk-bentuk pecahan dengan benar. Nah, sebelum pembelajaran mengenai taksiran, kita telah belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan dan juga pecahan senilai. Jadi, coba perhatikan pada gambar yang ada pada layar TV. Nah, yang pertama ada gambar tentang pasar swalayan dan yang kedua ada gambar pasar buah. Kalian pasti pernah ikut dengan orang tua kalian ataupun dengan ibu kalian ke pasar, misalkan untuk membeli benda-benda ataupun buah-buahan di pasar. Jadi di pasar kita pasti ingin tahu tentang harga-harga dari benda yang akan kita beli. Tidak mungkin kan kalau kita ke pasar harus membawa kalkulator ataupun membawa pulpen dan kertas untuk menghitung harga yang akan kita beli. Jadi di sini kita akan menggunakan taksiran. Nah, Bapak jelaskan, taksiran adalah perkiraan ataupun dugaan dengan cara membulatkan bilangan dalam operasi hitung. Taksiran biasanya digambarkan dengan tanda sama dengan yang bergelombang. Yang pertama, kita akan belajar tentang taksiran pada bilangan cacah. Nah, macam-macam taksiran pada bilangan cacah terbagi tiga. Yang pertama ada taksiran atas, kedua taksiran bawah, dan yang ketiga taksiran terbaik. Yang pertama, taksiran atas pada bilangan cacah ini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan ke atas pada operasi hitung. Misalkan Bapak contohkan ada uang 2.575, kita bulatkan ke taksiran puluhan, maka 75 di belakang tadi kita bulatkan menjadi 80. Lalu kita taksir lagi menjadi ratusan, sehingga menjadi 2.600. Dan yang ketiga kita taksirkan ke ribuan, sehingga 2.575 tadi menjadi 3.000. Yang kedua ada taksiran bawah pada bilangan cacah. Ini sama dengan taksiran atas tadi, tetapi kita membulatkannya ke bilangan yang ke bawah. Sama seperti contoh tadi, ada angka 2.575, kita taksirkan ke puluhan tapi harus ke bawah,
sehingga menjadi 2570. Angka 5 tadi berubah menjadi 0. Lalu kemudian kita taksirkan menjadi ratusan. Jadi 575 yang berada pada ratusan kita rubah menjadi 500. Yang ketiga yaitu taksirannya ke ribuan. Sehingga 2500 tadi kita ubah menjadi ribuan yang paling terdekat yaitu 2000 yang berada di bawah. Yang ketiga itu taksiran terbaik pada bilangan cacah. Taksiran terbaik pada bilangan cacah. Taksiran terbaik ini kita lakukan dengan membulatkan bilangan ke atas ataupun ke bawah tergantung dari yang mana yang paling dekat dengan angka yang akan kita bulatkan. Misalkan pada satuan di belakang, di sini Bapak menuliskan pada gambar yaitu ada bilangan 1 sampai 9. Nah, di antara angka ini kita harus membulatkan kemana yang lebih dekat. Jadi pada angka yang berwarna hijau yaitu 1, 2, 3, 4 atau berada pada angka di bawah 5, kita bulatkan ke bawah. Nah, untuk yang 5, 6, 7, 8, 9 kita membulatkan ke atas. Setelah ini kita akan mempelajari bagaimana mengoperasikan taksiran pada operasi hitung. Sebelum itu kita akan jeda rehat sebentar, jangan kemana-mana. Baik, kembali lagi bersama Bapak. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang operasi hitung dengan taksiran. Yang pertama, kita akan melakukan taksiran bawah pada operasi hitung. Di sini Bapak sudah mencontohkan dengan 3 soal yang berbeda. Yang pertama, yaitu pada perkalian. Dilihat pada gambar, ada angka 22 dikali 15. Ingat ya, tanda yang sama dengan bergelombang tadi itu kita bilang dengan kita sebut dengan taksiran. Nah, jadi kita taksir 22 karena kita taksirannya ke bawah, berarti 22 kita ubah menjadi 20. Lalu selanjutnya 15 kita ubah lagi menjadi 10. Sehingga taksiran bawahnya 20 kali 10 sama dengan 200. Maka ini akan memudahkan daripada kita harus menghitung 22 dikali dengan 15. Yang selanjutnya yaitu pada contoh pengurangan 98 dikurang 26. Kita mudahkan lagi dengan taksiran, yaitu kita turunkan ke taksiran bawah. 98 kita rubah menjadi 90 dan 26 kita rubah menjadi 20. Maka taksirannya yaitu 90 dikurang 20 sama dengan 70. Lalu pada penjumlahan 22 ditambah 37 kita taksiran bawah menjadi 20 ditambah 30 sama dengan 50. Mungkin memang hasilnya agak berbeda, tapi ini akan sangat bermanfaat apabila kita tidak membawa kalkulator tadi dan juga tidak membawa pensil ataupun pulpen kemanapun. Nah, untuk contoh yang kedua, kita akan melakukan taksiran atas pada hitungan. Yang pertama, kita melakukan pada perkalian. Di perkalian, 28 dikali 8 kita taksiran atas. Ingat ya, taksiran atas berarti kita menambah angka tadi ke atas, pembulatan yang ke atas. Nah, 28 kita rubah menjadi 30. Lalu 8 tadi
kita rubah ke taksiran atas menjadi 10. Sehingga 30 dikali 10 sama dengan 300. Lalu pada penjumlahan 81 ditambah 38, kita menggunakan taksiran atas. 81 menjadi 90 ditambah 38 menjadi 40 sama dengan 130. Lalu pada pengurangan 83 dikurang 35, taksiran atasnya yaitu 83 menjadi 90 dan 35 menjadi 40 sama dengan 50. Nah, selanjutnya bentuk yang ketiga dari taksiran yaitu taksiran terbaik. Taksiran terbaik, kita ingat lagi pada angka 1, 2, 3, 4 atau berada di bawah 5, itu kita menggunakan taksiran bawah. Pada angka di atas 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, kita menggunakan taksiran atas. Nah, untuk yang perkalian 35 dikali 13 kita taksirkan. Pada angka 35 tadi kan itu belakangnya 5, berarti kita harus menggunakan taksiran atas sehingga 35 berubah menjadi 40 dan 13 kita rubah karena belakangnya 3, berarti taksirannya menggunakan taksiran bawah sehingga menjadi 10. Lalu berubah menjadi 40 dikali dengan 10 sama dengan 300. Selanjutnya anak-anak, pada taksiran penjumlahan ada angka 82 ditambah 37. Kita taksirkan. Ingat, lihat pada belakangnya yaitu 82 belakangnya 2. Sehingga kita menggunakan taksiran bawah menjadi 80 dan 37 itu terdapat angka 7 di belakang sehingga kita menggunakan taksiran atas menjadi 40. Nah, lalu 80 ditambah 40 sama dengan 120. Yang ketiga, 89 dikurang 74 kita taksirkan menjadi 89 itu lebih mendekati dengan 90 dan 74 itu lebih mendekati dengan 70 atau ke taksiran bawah sehingga hasilnya menjadi 90 dikurang 70 sama dengan 20. Nah, setelah ini kita akan belajar mengenai taksiran pada bentuk pecahan. Tapi kita istirahat dulu sejenak ya anak-anak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, kita kembali melanjutkan pembelajaran. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, di segmen ini kita akan membahas taksiran pada bentuk-bentuk pecahan. Ya, untuk yang pertama, kita akan melakukan taksiran pada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Nah, di sini Bapak punya soal. Ani membeli pita berukuran 3,1/4 meter, 2,16 meter, dan 3/4 meter. Jadi, berapakah jumlah pita yang dibeli oleh Ani? Nah, sini
karena kita akan melakukan taksiran, maka kita harus bisa merubah menjadi taksiran yang akan kita inginkan. Terutama untuk taksiran pada bentuk-bentuk pecahan, kita akan menggunakan taksiran terbaik. Nah, Bapak telah menuliskan 3 pita yang telah dibeli Ani. Selanjutnya kita taksirkan 3/1/4 ini lebih mendekati ke bawah atau ke atas. Ya, jadi 3/1/4 lebih mendekati 3. Nah, yang kedua 2,16 lebih mendekati taksiran bawah atau taksiran atas. Ya, ini lebih mendekati taksiran ke bawah sehingga menjadi 2. Dan 3/4 ini mendekati ke atas sehingga menjadi 1. Jadi hasilnya 3 ditambah 2 tambah 1 menjadi 6 meter. Sehingga Ani membeli pita berukuran 6 meter taksirannya. Nah, selanjutnya Bapak mencoba mencontohkan pada taksiran menggunakan pembagian. Misalkan Bapak menuliskan 40,16 dibagi dengan 5,3. Nah, di sini kita akan menggunakan taksiran. Ingat, untuk menggunakan taksiran terbaik. Jadi 40,16 ini lebih mendekati taksiran bawah atau mendekati taksiran atas. Karena di belakang koma ada 1 dan 6, ini lebih mendekati ke taksiran bawah sehingga menjadi 40 pada taksiran puluhannya. Lalu 5,3 ini lebih mendekati taksiran bawah karena belakangnya adalah 3 sehingga menjadi 5 saja. Nah, jadi hasil dari taksiran ini adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan taksiran pada bentuk pecahan bilangan desimal. Nah, ingat, bentuk pecahan desimal yaitu bentuk pecahan yang terdapat tanda koma pada bilangannya. Misalkan Bapak beri contoh 3,16 dikali dengan 7,8. Nah, pada taksiran ini kita juga sama menggunakan taksiran terbaik. Sehingga ini menjadi 3,16 lebih mendekati dengan taksiran bawah. Karena kita akan menjadikannya menjadi taksiran satuan sehingga menjadi 3 dikali dengan 7,8 ini lebih mendekati dengan taksiran atas karena 8 tadi merupakan bagian dari taksiran atas sehingga menjadi 8 dan hasilnya 3 kali 8 adalah
24. Lalu selanjutnya, apabila kita ingin menggunakan pada penjumlahan juga sama. Misalkan 4,5 ditambah dengan 3,7. Maka kita menggunakan taksiran terbaik, yaitu 4,5 ini berada pada bagian taksiran atas sehingga menjadi 5. Dan 3,7 juga berada pada taksiran atas sehingga menjadi 4. Dan hasilnya adalah 9. Apakah kalian sudah paham, anak-anak? Baik, selanjutnya kita akan mempelajari taksiran pada bentuk persen. Ingat pada pelajaran sebelumnya, bentuk persen selalu ditandai dengan adanya tanda persen ataupun tulisan persen itu sendiri. Jadi kita misalkan mengambil contoh 27%. 27% pada harga misalkan pada 5.000. Berapa jumlahnya? Ya, kita akan cukup sulit apabila kita harus menghitung 27% pada 5.000 menggunakan perhitungan biasa. Tapi akan lebih mudah apabila kita menggunakan taksiran. Nah, 27 ini kita meskipun tidak harus menggunakan pada taksiran yang menjadi 0, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk pecahan biasa. Nah, kita akan menggunakan taksiran kepada bentuk yang lebih mudah daripada angka 27%. Angka yang mudah dari persen biasanya berada pada angka puluhan seperti 10, 20, ataupun 30. Juga pada 25 dan 50 serta 75. Nah, lalu 27% agar lebih mudah kita taksirkan agar menjadi 25%. Karena pada pelajaran sebelumnya yaitu hubungan persen dengan pecahan biasa, setelah kita rubah 25% ini kan sama dengan 1/4. Nah, agar lebih mudahnya berarti 25% dikali dengan 5.000, maka kita bisa merubahnya menjadi pecahan biasa sehingga menjadi 1/4. 1/4 dikali dengan 5.000, maka kita akan mengalihkan dengan pecahan biasa 5.000 dibagi dengan 4 dikali dengan 1, sehingga hasilnya adalah 1.250. Setelah kita hari ini mempelajari mengenai taksiran, kita di awal tadi telah mempelajari mengenai taksiran pada bilangan cacah, dan yang kedua taksiran pada bentuk-bentuk pecahan yang ada 4 macam, yaitu pada taksiran pada pecahan biasa, taksiran pada pecahan campuran, dan juga
taksiran pada persen dan desimal. Nah, Bapak harap kalian sudah memahami bagaimana taksiran-taksiran tersebut dapat kita operasikan, dan juga ketika kita berkunjung ke pasar, kita tidak sulit lagi untuk menaksirkan harga tersebut. Ya. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, supaya ilmu yang kita telah pelajari ini kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang telah memperhatikan tayangan ini. Semoga tetap semangat terus. Dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.